Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut Ea, Kepala Suku Mojo. Kali ini kita Kru Mojo akan mempersembahkan satu acara yang baru buat Anda semua, yaitu Mojo Dolan. Dan kali ini kota pertama yang akan kami dolani adalah Kota Lasem. Dan saya ingin membagi banyak kenangan saya dengan Anda semua di sini. Mari kita lihat apa saja yang bisa kami persembahkan untuk Anda. Pertemuan budaya antara warga Tionghoa terus warga penduduk asli sama satu lagi karena ada pengaruh Belanda. Di Jawa itu teman-teman ada 3 pusat batik, Pekalongan, Solo, dan Lasem. Nah karena kita sedang ada di Lasem, tentu saja kita akan datang ke 2-3 tempat untuk mewawancarai dan mengetahui banyak hal tentang sejarah dan perkembangan batik Lasem. Karena itu simak terus perjalanan kali ini bersama Mojo Dolan. Kakak jenengan namanya siapa? Tahu saya, SMA 1 kan dulu. Iya, ya, Roni, iya. IPA 2 kalau Roni. Nah ini teman-teman, kita bertamu di tempat salah satu pengusaha batik, Mas Roni. Mas Rudi. Sorry, Iya. maaf. Mas Rudi, karena kakaknya itu Roni kebetulan teman satu SMA dengan saya. Iya. Halo Mas Rudi, gimana tuh kok dulu kan sempat kerja ya? Betul. Tadi kita ngobrol ya, dulu sempat kerja, terus kenapa bisa memutuskan pulang ke Lasem? Jadi sebenarnya kan awal mula saya pulang itu memang karena faktor orang tua. Jadi saya menyadari bahwa orang tua itu ketika saya ajak keluar kota atau pindah dari rumah kediamannya dari semasa dari kecil sampai membesarkan kita, saya rasa kok jadi hal yang berat buat mereka ya. Nah dari situlah kita anak-anaknya mulai berpikir nih, gimana nih caranya supaya orang tua ini ya seneng lah, ayem gitu. Di samping usahanya juga tetap jalan. Iya. Nah dari faktor orang tua itu terus kita mikir nih, nah saya kalau pulang kalau tidak kerja mau ngapain gitu kan. Dulu akuntan ya? Saya dari accounting. Nah ketika saya pulang saya harus mikir nih, nanti anak istri saya mau saya kasih penghidupan apa ini. Nah dari situ terus kita cari-cari nih, keluarga punya usaha apa ini. Nah salah satunya ternyata batik. Nah batik ini kan sebenarnya sudah turun-temurun. Jadi sudah dari generasi pertama dan saya generasi ke-6 sekarang. Oh udah sejak generasi pertama? Generasi pertama itu dulu membuat batik itu biasanya dipakai sendiri. Oh, oke. Jadi zaman dulu warga Tionghoa yang hijrah ke Indonesia, khususnya ke Lasem itu punya skill membatik. Nah skill membatik ini yang mereka geluti. Karena Tapi belum diperjualbelikan? Belum, karena orang-orang yang datang ke sini itu mereka mayoritas punya kemampuan membatik. Jadi mereka buat sendiri, dipakai sendiri. Nah baru di generasi kedua, ketiga itu mulai ada permintaan. Jadi misalnya sudah generasi kedua, ada tetangga, saya mau beli batiknya dong, atau apa gitu, buatin. Nah akhirnya mulai dibuat. Mulai jalan itu generasi kedua, mulai dijual. Jadi generasi pertama itu punya anak perempuan satu-satunya. Menikah sama pengusaha batik. Maaf, berarti dari apa? Marga atau fam apa? Mas Marganya Rudi? sih kalau dari
nisan kuburnya sih KHO. Tapi saya nanya ke ibu saya ataupun yang lebih atas, mereka malah nggak tahu. Jadi saking lamanya dan sampai sekarang saya masih merawat kuburan generasi pertama ini. Itu di mana kalau boleh tahu tanya? Di Pancur bukan? Di dekatnya Karangjais seberangnya. Belakangnya Jarum. Belakangnya kompleks pemakaman Ya, Jarum ya. Ya, persis ya, di ya, belakangnya. Ya. Nah, yang di situ yang dimakamkan adalah yang istri. Yang laki-laki konon ceritanya balik ke Cina dan nggak balik. Nah, sudah punya anak satu, akhirnya anak satu ini melanjutkan keturunannya. Menikah sama pengusaha batik bermarga Li. Berarti itu kan tadi perempuan ya? Perempuan menikah dengan bermarga Li, membuat batik juga. Marga Li ini kita sempat kaget juga ketika rumahnya dijual di Jalan Raya Lasem situ, ada satu lemari dibawa sama cucunya ke Kudus. Di dalam selorokannya itu ternyata ada surat kabar tahun 56 memuat tentang berita duka Marga Li ini. Li Jesu namanya. Jadi meninggal di usia 93 tahun 56 bulan April. Kalau kita flash tarik mundur berarti usia mungkin 1800-an sekian ya. Lahirnya? Iya. Ya. Menjelang akhir 1800-an ya. Berjalannya waktu, Marga Li ini punya anak. Kalau tidak salah 6. 6 ini yang melanjutkan 3. Dan berarti marga Anda sebenarnya udah berubah jadi Li ya? Bukan Ko lagi ya? Sebenarnya sudah, saya marganya Tan, karena ikut ayah saya. Oh iya, Jadi berarti yang dari Li ini yang dari ibu? Yang Li ini anaknya cowok-cowok. Nah, ada satu anak yang perempuan. Perempuan ini punya anak. Menikah sama marga Chan. Perempuan juga anaknya? Anaknya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, termasuk ibu saya perempuan. Berarti ibu ya? Marganya Chan. Menikah sama ayah saya marganya Tan. Saya jadinya Tan. Nah, begitu terus sampai tibalah tongkat estafet itu di saya. 2014 awal saya pulang. Awal mulanya sih saya bingung mau ngapain ini. Batik cara prosesnya nggak tahu, namanya aja saya nggak tahu. Tapi waktu kecil sering lihat waktu kecil usaha batik. Iya. Tapi cuman nggak pengen tahu ya. Enggak. Wah, namanya anak-anak main terus. Papi mami saya selalu bilang, "Wes kamu sekolah aja, kamu nanti kerja aja." Jadi enggak diarahin ke situ. Ketika saya 2000 berapa ya? 12 atau 2000 berapa? Teman kantor saya bilang, "Pak, katanya di Lasem punya usaha batik. Boleh dong kita lihat." Saya telepon papi saya, minta dikirimin tuh semua jenis batik. Batiknya itu batik-batik lawas yang di sana itu, 3 negeri, Kendoro, Kediri. Semua jenis, selendang, jarik, sarung dibawa. Saya alamatin ke kantor. Ketika datang, saya kumpulin tuh teman-teman di ruang meeting, saya buka. Nih kalau mau lihat. Batik Lasem gitu ya. Ini namanya apa, Pak? Waduh, ya enggak tahu saya. Konyol. Dari situ saya diketawain teman-teman loh. Gimana itu, Pak? Punya apa industri batik kok enggak tahu. Wah, iya. Dari situ saya kepikiran terus tuh. Mikir setiap habis makan siang itu saya langsung buru-buru balik ke meja, saya cari itu informasi dari internet. Wah, Batik Lasem ternyata gini ya. Saya telepon ke ibu saya, mami saya. Batikku itu udah numpuk di nggone lemari itu banyak. Nggak ada yang mau beli. Ini dibawa sama salah satu orang Lasem, pameran di Jakarta. Ludes, Rut. Saya langsung mikir, masa oh iya? Saya search tuh di JCC. Wah, pameran ternyata rame. Habis. Nah, proses 3 negeri itu kan lama. Jadi ketika barangnya ludes, mau ngejar lagi ini berat. Maksudnya proses pembuatannya ya. Nggak keburu, akhirnya barangnya habis langka di Lasem. Wah, akhirnya mereka pada buat model baru yang seperti ini. Sewarna 2 warna. Sewarna 2 warna.
kan cepet tuh Pak. Iya. Seminggu 2 minggu udah jadi. Kalau 3 negeri kan bisa 1 bulan, bahkan 1 bulan lebih, bahkan kalau yang halus bisa sampai tahunan. Kejar terus nggak keburu. Dari yang semula cuma 5 pembatik karena batik lasem pasang surut, Ya. giliran nambah orang cuma mentok di sekitar 10-an ke atas. Karena udah diserap oleh industri yang lain. Betul, sudah rebutan. Itu tahun berapa itu mulai naik lagi ya? 2000-an 2000-an. setelah UNESCO itu. Iya. Pemkab mulai ini. Ayo batik lasem mulai dibuat kembali. Dikasih pelatihan, dikasih bantuan. Nah kebetulan Bapak Ibu saya kan generasi lama ya, mereka enggak mau ikut-ikutan kayak gitu. Jadi mereka tertutup terus. Ketika saya pulang, saya coba ikut join, ternyata banyak informasi yang saya dapat. Puncaknya yaitu yang saya diminta dikirim batik itu, dan saya tidak tahu apa-apa. Dari situ saya mulai, wah ini kayaknya saya harus menggeluti ini. Saya coba tanya ke papi mami saya, misalnya saya pulang gimana? Ayo pulang. Oke, kasih saya waktu 1 tahun untuk berpikir. Waktu itu 2013 awal. Wah, itu mah jadi pergumulan lah istilahnya. Ini sudah semuanya sudah settle di sini. Ngapain saya mesti pulang? Kira-kira bulan apa ya? September kalau tidak salah. Saya mau dimutasi ke Selawi kalau tidak salah. Ke mana? Selawi. Selawi ya. Wah, saya padahal udah pikir, wah ini nanti jadi gelo ini. 1 Oktober saya langsung kasih surat resign. Udah, daripada saya nunggu sampai Desember, saya kasih sekarang, tapi terakhir Desember. Daripada nanti ownernya gelo kan. Gelo ya. Wes, saya bantuin sampai Desember aja ya Pak. Sayangnya udah enggak bisa, saya harus pulang, pokoknya harus pulang. Padahal enggak tahu mesti mau ngapain di Lasem. Pas, walaupun udah belajar batik ya, udah mulai cari-cari informasi lah. Udah mantep pulang, resign Desember, Januari saya boyongan. Anak istri saya titipin di mertua dulu, kurang lebih 3 bulan. Jadi saya pulang di sini beresin semua, sambil pengenalan. April saya boyong semua ke sini, rumah yang di sana saya kosongin semua. Ketika saya pulang, saya nggak langsung serta-merta duduk meneruskan apa yang sudah orang tua saya ada. Jadi benar-benar saya harus memulai dari nol. Usaha orang tua tetap jalan, saya harus berjalan berdampingan. Oh. Jadi nggak boleh saya serta-merta langsung. Itu memang aturan keluarga atau tradisi? Saya yang mikir begitu. Oh gitu. Adalah saya usaha sendiri, tapi sama jenis usahanya buat batik. Saya dikasih cuma 2 pembatik, Mas. Jadi dari 15 orang itu, wes kamu tak kasih 2 pembatik untuk awal mula. Ngelengkreng 1, nemboi 1. Ngelengkreng itu pakai canding ukuran 1,5 sampai 2 maksimal, menggores seperti pensil. Jadi kayak nyeket. Kayak nyeket ya. Dan isen-isennya. Kemudian yang kedua itu nerusi sebenarnya. Sisi sebaliknya yang tidak kelihatan harus ditipak ulang, digores ulang. Yang ketiga itu ditembok, dipopok, ditutup. Supaya tidak masuk warna. Iya, tidak masuk warna. Terus saya bingung. Saya cuma dikasih 2 orang, saya mau produksi berapa banyak? Seminggu aja cuma dapat 1. Terus saya 3 negeri. Yang 1 warna, 2 warna. Oh. Yang 3 negeri apalagi bisa. Waduh. Saya sampai nggak habis pikir, ini gimana ini? Terus saya ikut join di perkumpulan batik yang koperasi yang ada di Lasem. Banyak informasi yang saya dapat. Nah, dari situ saya sudah mulai menikmati nih. Ternyata bikin batik itu begini. Menikmati prosesnya atau hasilnya? Prosesnya dulu. Oh, belum hasilnya ya? Hasilnya belum, Mas. Hasilnya itu 2 tahun pertama itu, aduh, di luar planning saya itu tidak terpenuhi semua. 2 tahun pertama nggak bisa. 3 tahun pertama baru mulai jalan. Baru 2018 pertengahan saya mulai bangun ini. Nah ini saya buat konsepnya kayak gini karena memang kecil ya. Jadilah ini tempat display batik kita. 2018 mulai running.
Terus 2019 kemarin, aduh, COVID ya, Ya, turun ya. terjun bebas. Terjun bebas. Februari, Maret, April itu masa paling berat. Sampai kita efisiensi pegawai itu yang pembatik luar itu dari sekitar 60-an tinggal 10. Yang pembatik dalam kita tetap pertahanin. Jadi sekitar ada 30-an. Maaf, saya potong Iya. Mas Rudi. Tadi itu kan usaha sendiri, akhirnya gabung dengan orang tua. Masih belum sampai sekarang. Tapi sudah punya pembatik banyak. Sudah. Berarti berhasil bisnisnya. Iya, saya bersyukur sampai sekarang masih bisa ini ya. Ya. Sebelum lanjut lagi Mas Rudi ya, Iya. mungkin yang perlu dijelaskan tadi kan kita sering menyebut 3 negeri. Nah, Ya. itu kan dasar banget tuh, mungkin Betul. bisa dijelaskan ke pemirsa. 3 negeri itu sebenarnya adalah jenis batik, salah satu jenis batik pakem lama. Pakem lama itu artinya sudah dibuat dari dulu sampai sekarang itu bentuknya tidak banyak berubah. 3 negeri sendiri itu dari segi warna terdiri dari 4. Merah darah ayam, getih putih. Merahnya itu harus merah hitam. Seperti ini. Ini ya. Saya jembreng aja ya. Nah, merah ini sebenarnya adalah merah asli Lasem. Iya. Jadi merah darah ayam. Ini pakainya sintetis, tapi menyerupai darah ayam memang kalau. Kekhasan warna khas Lasem. Betul. Nah, setelah itu warna kedua itu warna biru, wedelan. Sebelah sini. Wedelan itu sebenarnya salah satu teknik mewarnai cara lama. Jadi harus dicelup. Jadi warnanya ini hanya pakai naptol garam dan wedelan. Jadi kalau orang yang biasa membuat batik dibilang, aku meh medel, berarti warna biru. Aku meh nyogo, berarti warna coklat. Soga. Aku meh ngabang, warna merah. Nah yang terakhir warna satunya lagi. Sebenarnya kan komposisi 3 negeri itu ada 4. Ya, merah, hati, biru, ayam. kuning. Goresan ini kan ada kuning. Oh iya kuning. Kuning itu untuk masuk warna hijau. Iya. Dan satu lagi soga. Jadi soganya Lasem ini membutuhkan warna perantara kuning. Kuning ini nggak dianggap warna ya, berarti nggak masuk 4 ya? Enggak. Karena dia hanya Warna perantara. ya. Transisi lah Iya. kalau di video itu. Untuk menghasilkan warna hijau dan soga. Nah ini memang unik nih 3 negeri. Nah 3 negeri sendiri sebenarnya ada apa ya, orang bilang kalau orang-orang zaman dulu itu kayak pertemuan budaya antara warga Tionghoa, terus warga penduduk asli Nusantara, sama satu lagi karena ada pengaruh Belanda. Warna merah ini adalah identitas warga Tionghoa. Biru, kalau Lasem itu batiknya identitasnya memang merah darah ayam. Terus warna biru ini karena dulu ada pengaruh Belanda. Dan satu lagi soga ini adalah warna asli Nusantara. Soga. Jadi warna soga ini sebenarnya kalau saya lihat warnanya kuat. Kuatnya maksudnya Maaf Mas Rudi, diulang merah, biru, kuning, warna perantara sama soga atau coklat. Tapi 3 negeri itu sendiri apa? 3 negeri itu sebenarnya zaman dulu dibuat di 3 kota. Oh, 3 kota ya. Cuma Lasem, Pekalongan, dan Solo, Jogja. Itu teman-teman. Tapi sebenarnya 3 negeri sendiri kan maknanya lebih dari itu. Apa? Bukan dari tempat itu. Karena setahu saya itu 3 negeri itu adalah perpaduan akulturasi budaya antar beberapa etnis. Nah, 3 negeri ini kan tadi merah ini diwakili warga Tionghoa. Biru itu dulu karena ada pengaruhnya Belanda. Dan satu lagi soga ini sebenarnya warna dominan. Karena semua merata ada di dalam 3 negeri itu sendiri. Kalau di Jembreng kan
Dan hampir ini ya semua ada kuning coklatnya. benar. Dan ini teknis membatik yang paling rumit ya, 3 negeri ya. Atau di atasnya ada lagi? Ada lagi 4 negeri. Tapi 4 negeri itu sudah di stop produksi zaman nenek saya, generasi keempat. Karena prosesnya lebih lama. Artinya sekarang ini proses yang paling lama tinggal 3 negeri dan ya. satu lagi Kendoro Kendiri. Ini kalau membelikan nenek bisa kita belikan ini tuh artinya Harus sepasang ya kalau beli ya iya, sebenarnya. sepasang ya. Pasangnya itu dipakai untuk Laki-laki dan perempuan. laki-laki dan perempuan. Jadi Kendoro Kendiri ini beda motifnya, tapi bunga besarnya ini kan ini buketan sama dengan yang 3 negeri itu sebenarnya sama, harus merah. Oke. Awal Tapi mu- warnanya tetap warna-warna 3 negeri ya, Mas Iya. Budi ya? Tapi lebih berat yang ini Berat warnanya. karena Soganya itu soganya lebih banyak. Iya, betul. Lebih dominan ya. Kalau dari sisi harga ini dan ini hampir mirip. mirip lah ya. Dan Kecuali sama-sama mahal lah ya. relatif sih, Mas. Iya, iya. Jadi sebenarnya yang membedakan kenapa sih kain 3 negeri itu mahal? Yang pertama kita lihat ukuran canting yang dipakai. Iya. Kalau ini ukuran cantingnya nomor 1, nomor 2. Ini juga nomor 1, nomor 2. Tapi beda kasus dengan yang dipakai ketika ukuran canting setengah. Pasti lebih Lebih kecil, lebih Kecil. detail, secara otomatis pengerjaannya lebih lama, risiko gagal produksinya juga lebih besar. balik lagi tadi kan dari 2 ke kok bisa sampai berkembang banyak sekali. Pelajaran. Pelajaran apa? Jadi pengalaman belajar itu penting. Jadi ketika saya pulang, mungkin ibu saya gini, kamu kan enggak tahu apa-apa, wes kamu coba-coba dulu aja. Terbukti dengan ketika saya mewarnai, mungkin ibu saya bilang, warnamu itu kurang tua, warnamu kurang gini. Sudahlah, ini kan batik jenis baru, diminati oleh segmen pasar yang berbeda. Tapi enggak bisa kayak gitu, tetap kalah. Standarnya itu sudah berbeda. Ya. Dari situ saya mulai belajar gini, oh ternyata masih ada keraguan dari orang tua saya untuk saya berjalan sendiri, langsung lari. Berjalannya waktu sudah terbukti, oh iya ya batikmu ada yang laku segini ya. Terus perputarannya, oke lah saya kurangin yang punya aku. Kamu mulai maju ke depan. Nah itu pelajaran yang saya dapat sekarang. Baik Mas Rudi, terima kasih. Berarti ini marganya menjadi Rudi Tan ya Tan. sekarang ini, Mas Rudi Tan. Ya. Betul. Terima kasih sekali sudah kami dan tim sudah diterima di sini. Kami akan Sama-sama. melanjutkan perjalanan lagi dan semoga makin sukses ini usahanya. Amin. Terima kasih atas supportnya. Dulu-dulunya itu saya batik dulu itu pertama di rumah. Belajarnya dari belajar siapa? dari bu saya di rumah. Udah di rumah ada teman-teman sama mbak-mbak itu batik, saya ikut di sini. Masuk di sini tahun 70. Kedeli itu untuk merebutkan dari ini Mas biar rapi. Itu rapat enggak menyesap sama kain itu jingga-jingganya itu. Jadi syarat-syaratnya itu bisa baik. Sesudah medali dilorot Mas. Sudah kan itu ada kedelannya itu ada minyak jarak sama kostek. Jadi bisa luntur dilorot itu. Lorotnya sudah dilorot itu dicuci terus nanti sudah terus dipakai kanji biar di batik itu bisa itu Mas enggak menyesap sama lilin. Nanti kering diambil itu nih Mas, itu Mas disipati itu kentilnya nanti baru dipola dikasih kentil ini sedikit-sedikit dulunya kan pakai kentil Mas, jadi sampai sekarang masih pakai kentil. Sudah dikentili itu nanti dipola sama Bu Marni sama Bu Hermi
Dipola itu yang putih seperti itu gambar ini. Niki kan sudah kering, sudah dikerentili, sudah disipati, terus dipola seperti ini. Terus nanti sudah selesai dipola, terus ditembok, terus nanti diwarnai merah di sana. Sudah diwarnai merah, terus dilorot di sana. Sudah dilorot, dicuci, terus dikanji, dijemur, terus itu sudah kering, terus ini terus dikelontongi. Sesudah dikelontongi nanti diiseni ini, dilengkreng. Sudah dilengkreng seperti ini, terus lalu ditembak seperti ini. Nanti sudah selesai terus diwarnai biru sama hijau. Sudah diwarnai biru sama hijau, nanti terus dilorot di sana lagi. Sudah dilorot nanti terus dijemur lagi. Sudah dijemur kering terus dilengkreng di ini hijau. Sudah dilengkreng hijau nanti terus ditembak. Tembak terus nanti diwarnai coklat di sana. Terus sudah diwarnai coklat dilorot di sana. Ya. 3 bulan Mas dapat 100 potong. Nanti kalau sudah selesai dikirim ke Surabaya. Halo teman-teman, nah sekarang kita mengunjungi salah satu pengusaha batik sekaligus seorang seniman yang sangat terkenal di Lasem. Dan ternyata barusan kami ngobrol kenal baik dengan bapak saya, Pak. Pak Parlan. Sugeng, Pak. Pangestunipun. Sehat, Pak. Pangestunipun Bagas Waras, Mas. Nggih. Pak Parlan itu kok bisa menekuni batik, kan rata-rata orang Tionghoa yang bisnis batik ya. Kalau Gini, Mas. iya, gimana? Gini, Mas. Karena saya itu orang pariwisata. Termasuk tupoksinya orang pariwisata, saya bidang seni budaya, Mas. Jadi termasuk ini saya keturunan. Nah, sebelum saya batik, saya guru tari, Mas. Guru tari. Sejak tanggal 2 Juni 1968, saya udah joget di panggung. Saya udah nyakil itu sampai sekarang. Terus saya membuat sanggar, namanya Sanggar Asriana Budaya. Makanya batik saya namakan batik Asriana Budaya. Mas Purut ya? Purutnya. Mas Purut kok tanya, karena apa kok saya seneng batik? Karena saya itu Mas gini, Mas. Kecuali saya untuk tambah masukan saya sendiri, juga saya ingin melestarikan batik Lasem yang ada hubungannya dengan keahlian saya, kebiasaan saya. Contohnya seni pewayangan, seni tari itu saya masukin di batik ini, Mas. Oh, jadi digores di batiknya, Pak. Ini tolong, Pak, contohnya. Jadi walaupun ini batik ada hubungannya dengan pawayang gamelan, tapi Lasem saya masuk Mas. Ya, ini mungkin ini masih sketch ya, Pak, istilahnya. Masih sketch ya, belum. Sketch. Habis, Mas, ya, laris, Mas. Alhamdulillah, Pak, kan. Ya. Ini gamelan seperangkat, gamelan Jawa, Mas. Gamelan Jawa ya. Ini di belakang saya ada gamelan Jawa. Iya, gamelan ya. Ini ada demung, ada saron, ada suling, ada gender, ada bunang, ada kendang, rebab ini. Nyon sewu, ini yang nyekets panjenengan juga? Saya yang punya ide, tapi yang nyeket juru gambar. Juru gambar. Oh iya. Terus nanti terus ini apa itu? Tapi Lasem masuk, Mas. Lasem masuk. Jadi nanti. Nah, apa yang dimaksud Lasem masuk, ini, Pak? Ini saya kasih apa itu? Bunga-bunga. Terus apa itu? Ini masuk gamelan ini kan ada saya masih tutulan dan sawut masuk. Gitu, Mas. Nah, jadi kebetulan jadi Mas, itu khas Lasem ada bunganya dan ada sawutnya. Ada titik ada garis. Iya. Tapi kebetulan Mas itu habis, Mas, pesanan banyak yang model kayak gini. Iya. Mas cari Mas Bob itu, Mas Karim itu. Laris malah bagus loh, Pak. Nah, ini Pangupo Jiwo. Pangupo Jiwo. Pangupo Jiwo kalau bahasa orang mencari kerja, ya, mencari nafkah, mencari rezeki. Jadi ini pekerja semua di Mas.
Ini Pangupojiwo. Pangupojiwo. Orang cari nafkah ya. Ada orang apa tani, ada orang ngangsu ya, ada Ngangsu orang itu mencari air ya. Terus ada orang Jualan jamu. Oh. inter-inter. Terus ini inter-inter juga. Nah, terus ini orang mencari kayu ya. Membelah kayu. Mencari kayu. Terus kayu. ada Ini ada tapi tayub. di sini ada tayub dan beksan tayub dan dalang, Mas. Ini kan ini kan tayub toh. Tayub. Ya, ini tari. Tari. Jadi masuk. Terus saya kasih Gunung Ringgit. Ini namanya Gunung Ringgit atau Gringsing, Mas. Gringsing. Gunung Ringgit itu lambang apa, Pak? Gunung Ringgit itu yang punya ringgit bukan Malaysia, Mas. Indonesia punya ringgit. Ringgit kalau ringgit Indonesia kan 250 sen itu seringgit. Oh, ringgit Indonesia ya. 250 sen itu seringgit. Kalau 50% suku. Nah, kalau saece itu 10 sen dan seterusnya, Mas. Jadi, gunung ringgit itu apa? Gunung Ringgit gunung dibentuk kayak gunung begitu. Gunung Ringgit percaya tidak, Mas? Nggih. Yang pakai ini biar rezeki sak gunung. Rezekinya segunung. Iya. Sing medhor rabi nganggo, tapi ini belum baru sketch ya, belum dibatik ya. Ini bener karo luput. Ini bener dengan salah, Mas. Oh, ini cakil. Cakil sama Janoko. Cakil Janoko. Janoko ya, ini. Ini Janoko, ini cakil. Jadi ini langsung masuk, Mas. Loh, ini kan langsung, Mas. Walaupun ada tahu loh, langsung masuk semua. Ini yang disebut sawut nggih. Sawut kan nih. Belum ada sawutnya ada. Enggak ada sih, Mas. Oh. Enggak ada sawut. Sawut enggak ada. Ini mendekat sawut. Oh ya, ini sawut. Ini lain sawut. Apa? Gini-gini ini ya. Sawut, ini urang-urangan, banyak ini nyop itu masuk. Itu masuk termasuk. Nah, Bambang Sari menggambarkan benar dan salah. Otomatis yang salah kalah dengan yang benar. Dan Janoko menang dari Cakil ini. Dan di pakemnya ya Pak ya, kalau nggak salah Cakil itu selalu meninggal dunia atau mati dengan senjatanya sendiri. Iya. Leres nggih? Leres. Jadi sih. Walaupun nanti kalau ada yang Cakil mati dari gawan Janoko itu sudah kreasi. Dalang atau pelatih. Ya. Dan biasanya Janokonya lagi bertapa, Pak. Iya, betul. Ya. Semedi, Mas. Semedi nggih. Terus diganggu sama ini. Diganggu sama. Makanya ada orang baru semedi jangan diganggu. Iya. Nah, terus ini. Nah. Ini juga wayang, Mas, tapi sudah ceritanya. Ini 3 cerita, Mas, ini, Mas. 3 cerita. Ya, 3 cerita. Ini Werkudara. Bukan, Mas, ini anu. Iya, Werkudara, tapi ini anu, Mas. Nah, iya 3 cerita, ini 3 cerita. Ini Sri Kandi Ajarmana betulnya. Setelah Ajarmana, terus ini jadi maaf. Monggo. Ya ini Sri Kandi Ajarmana, Mas. Tapi dengan Pendowo ngumpul. Pendowo ngumpul. Pendowo ngumpul ini. Ada Semarnya. Ya jadi. Nah, tapi ini ada yang menarik ini di baliknya, Pak. Iya. Nyun sewu. Wah, ini kayaknya Werkudara dalam berbagai versi, leres mboten? Leres, Mas. Ini yang atas ini Mas, terus ini Seno Meguru, Mas. Seno Meguru. Ketemu ini pamit sama ibunya Kunti ini sama guru. Berarti ada ceritanya ada ini, ceritanya, Pak ya? Ibu sama guru. Terus ini ketemu pamit sama ibunya enggak boleh. Enggak boleh. Kita berangkat ke Durno. Untuk ada babi dan terusnya. Terus ini sudah di Segoro, Mas, di lautan, Mas. Ini yang sudah di lautan, Dewa Ruci. Wah, apa Mas? Mas Putut. Dewa Ruci ini di Segoro. Bapak yang ngajarin. Terus sana ini ada di laut. Iya. Terus ini, nah ini sudah jadian, Mas. Sudah mendapat ilmu banyu suci Prawirosari. Yang itu, Pak? Oh, ini Punokawan, Mas. Punokawan, ya. Punokawan. Semar Garing Petruk. Semar. Ki Pamonging Tanah Jawa. Nggih. Pamong. Pamong itu
yang melayani orang Jawa ya. Ya, ya. Yang mengemong. Ngemong ya, yang ngomong. Nah, Ngomong. Ini Semar. Karena tulis tidak sempurna, Mas. Nggih. Biarkan tulisnya. Ya. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Terus beliau ini jadi pamongnya Tanah Jawa, pamongnya Satiro Pendowo, Mas. Berarti ini sebetulnya cocok dipakai oleh pejabat, Pak. Presiden, bupati, gubernur. Harusnya kan mereka jadi pamong. Tapi sekarang kita ya. Mudah-mudahan mau pakai ini. Mau, Kecuali ya. dia jati dirinya pamong, biar dia Supaya ngomong rakyatnya ya. Yang kedua kan badannya biar laku. Iya, itu yang paling penting. Ini saya juga punya lagi. Nggih, monggo, Pak. Ini asal dumadine jagat pewayangan. Nah, Asal dumadine dumadine jagat pewayangan. asal mula terjadinya dunia pewayangan. Ya. Oh, Gini. ngaten Iya. sewu. Nah ini. Nah. Nyun sewu, ini cahaya tunggal tetap. Ya, iya itu masih. Tunggal. Sangjang tunggal, Mas. Nggih, Sangjang Tunggal ini. punya 3 anak. Ya. Ismoyo yang kelak kemudian jadi Semar nggih. Semar, jadi pamongnya Tanah Jawa tadi. Nggih. Tutogok Lalu jadi pamongnya Sabrang. ini namanya Tejomoyo. Tejomoyo akhirnya jadi Togok, Togok. dan ini Itu Manikmoyo. Manikmoyo Bedoro Guru. Bedoro Guru. Iya benar. Jadi Mboten katanya kebalik ya, Pak. Togok kalih. Mboten. Mboten nggih. Ini kan Tejomoyo. Tejomoyo. Barepe niki Mas Barepe. Oh. Terus ini yang nanti nguntal gunung ya? Enggak sisa, makanya mulutnya ini. Nggak bisa, nggak masuk ya? Mulutnya ini. Ya, mulutnya akhirnya robek. Robek jadi sebenarnya. Terus ini sampai perut. Sampai perut nggak bisa keluar. Nah ini enggak bisa hanya tangannya keempat nih Mas. Tangannya 4 tuh ini. Nggih. 1, 2, 3, 4. Kerembijak enggak bisa. Oh. Nah, itu Mas ceritanya gitu. Wah. Jadi mungkin teman-teman saya baru juga bisa membuat wayang tapi tidak bisa menceritakan. Betul. Nah, Pak, justru sekarang Pak Parlan ya, yang kayak gini yang laku juga. Mas dulu masih. Artinya makin banyak orang yang sebetulnya menyukai wayang seni-seni ya. Saya punya gagasan, gagas itu Mas. Aksara Jawa Mas. Ini saya kecuali saya buat tulisan Jawa nanti akhirnya terus kabarnya saya buat aksara Jawa. Wah itu. Bono Coroko atau ngono ya ngono ning aja ngono. Nggih. Becek ketitik loktor barusan. Berbagai pepatah dalam Dalam bahasa Jawa. Jawa. Terus maksudnya gini Mas. Jadi biar anak-anak tahu. Oh jane barang sepele dadi sepolo kan nggih. Nggih. Pak Parlan dulu itu kok bisa belajar seni dari mana? Sejak kecil suka atau Saya berguru? Suka, saya suka. Saya dulu itu Mas. Ikut Mbah Kiai, Mbah Ahmad Suwargi. Seorang kiai Seorang yang kiai. gitu. Nah, terus saya pada waktu G30 PKI, Nggih. kalau ikut sanggarnya atau ikut pondoknya Mbah Ahmad itu tidak boleh ikut nari. Terus saya keluar dari pondok. Keluar dari pondok karena kerentek hati pengen nari. Pengen nari Mas. Terus saya nari di sanggar Trinoto Budoyo namanya. Pak Karnotuwari. Langsung juga? Iya, nama sanggar Trinoto Budoyo. Trinoto Budoyo. Iya itu. Saya ikut situ terus akhirnya saya bisa nari dan bisa membantu pelatih, jadi asisten pelatih. Terus saya ke ke Solo, ke teman-teman dosen-dosen itu belajar menari, terus dulu ASKI Mas dulu, bukan STS, dulu ASKI. Asri. Akademi Seni Karawitan Indonesia. Hanya 4 tahun. Titelnya Eskar, Sarjana Karawitan. Zaman saya itu. Tapi saya enggak kuliah. Enggak kuliah, nggih. Otodidak, tapi matang di panggung. Ya, panggung. Saya hanya SMA Mas. SMA dulu SMA Gabul. SMA dulu zaman saya kan SMA-nya ya sekolahan butuh murid. Pak, ada nggak ini tarian asli atau dikreasi oleh orang Lasem atau orang Rembang? Ada Mas. Malah justru saya punya tari sendiri saya. Punya garap tari. Ah itu tari 3 warna. Garapan saya. 3 warna. 3 warna menggambarkan Cina, Jawa, Santri Rukun. Cina, Jawa, dan Santri. Santri Rukun itu. Rukun. Jadi saya garap tari itu. Kemarin Pak Gubernur malah sudah suka.
Saya dipentas kemarin diminta dibuati terus ngrumpaka tani. Jadi ini Mas, gini. Ngrumpaka tani iku carane ngolah petani marai dari tanam sampai jadi gabah, sampai jadi beras. Sahabat lesung itu kan lesung tarian untuk lesung. Lesung lumbang untuk tari Mas. Untuk tari ya. Kemarin untuk perangkatnya numbuk atau untuk gamelan bagian untuk dari gamelan. numbuk terus sekaligus gamelan. Numbuk jadi bukan ya kotekan tanah masuk gamelan, kotekan namanya. Itu sabun. Terus saya disuruh sama teman termasuk Mas Bas suruh saya suruh nggarap tari Dewi Hindu neng belum. Sudah Mas. Terus Dewi Hindu saya suruh nggarap tari itu neng belum, saya baru mau mendapat gerakannya kok hilang lagi gitu Mas. Jadi ya belum terlaksana. Terus gambarannya ini baru kita susun iringannya itu. Pak Parlan asli Lasem. Asli Lasem. Saya baru sekitar kurang lebih 70 umur saya. Seusia bapak saya. Iya Pak. Pak, kalau kesenian di Lasem itu menurut Pak Parlan dulu itu dinamis nggak? Dunia kesenian di Lasem. Yang dinamis gimana Mas? Ya banyak, terus ragamnya banyak, terus mengikuti perkembangan dulu Mas. Banyak hal gitu. Dulu itu masih klasik Mas. Klasikan. Justru Lasem itu klasikan. Jadi klasikan Solo. Klasikan Solo. Lasem klasikan Solo Mas. Terus apa itu? Karena ya ada perkembangan agama, maksudnya agama Islam Mas. Yeah. Jadi termasuk kesenian klasik sudah agak mengikuti budaya Islam. Terus gambyong buku pakai gini, tapi saya tidak mau Mas. Kalau Bapak minta tari gambyong jangan pakai jilbab. Jangan pakai baju, harus sanggul dan kemenan, karena itu ciri khas gambyong, tari gambyong tari sakral toh. Jadi kalau nanti saya sebagai guru atau pelatih tari Mas, kalau saya mengajar pada anak tari gambyong gini, bukan saya dari tari gambyong jilbaban kan salah saya. Kalau mau pakai tari jilbab atau pakai baju jangan tari gambyong. Tari yang lain saja. Babang Cakil, saya Babang Cakil. Jangan pakai cangkem biar bagus kan selucu. Iya. Cakil itu justru. Cakil pakai cangkem, jangan pakai brengos biar bagus, ya lucu. Tapi saya guru tari memang dikatakan orang kaku, monggo terserah. Tapi saya pakem Mas. Pakem. Saya pakem. Saya tidak mau berubah kecuali kalau dia minta tarian yang tidak ada hubungan dengan tari sakral, tari yang tidak sakral tariannya. Makanya saya dengan teman membuat tari orek-orek, tembang, terus membuat tari gondoryo. Oh kathah ya, banyak bikin tari Pak ya. Teman itu dengan teman-teman tahu pribadi saya dengan anak buah saya itu, saya membuat tari itu 3 warna, murumpoko tanen, terus njolo iwak. Wow, berarti berdasarkan kehidupan sekitar ya Pak ya? Njolo itu menjala ikan ya? Saya kecuali batik, kecuali pelatih, saya juga punya tambak Mas. Oh, tambak apa? Garam dan tambak Waduh, pantesan kok kaya sekali. Terima kasih doanya Mas. Mas, jadi ing pangangkah menika ngaten Mas Budut. Nggih. Jadi kula pengen uri-uri budaya Jawi. Nggih. Mriku wonten dusun Sendang Asri mliginipun sumrambah dhumateng sak Nusantara. Amin Pak. Tapi generasi sekarang banyak yang suka nari enggak Pak? Makanya saya Sanggar Tara ini banyak Mas. Sekitar ada 90-an anak-anak itu. Anak-anak, oh lumayan. Dari Lasem. Tapi saya tidak mau benturan dengan agama dan sekolahan. Contoh, saya ambil tari itu latihan itu hanya Jumat sore, madrasah Brai. Dan Minggu pagi sekolahan Brai. Bisa madrasah. Iya. Ya kalau ada kegiatan yang saya hubungannya dengan madrasah, saya bilang sama Pak Kiainya, Pak Kiai tolong ya, anak ini mau ini. Justru kiainya malah ikut nari saya. Ada kiai. Ada kiainya sini. Wah, menarik. Kiainya ikut saya nari Mas. Belajar menari. Sudah sampai tas kiainya. Sudah jadi penari. Tanya Mbak Mutin Ali. Mbak Mutin Ali itu kiainya sini. Saya latih tari, ikut nari, orang dewasa. Wah, luar biasa kalau ada kiai. Pak Masud. Terakhir Pak. Apa yang menarik dari sebuah tarian Pak? Kok nggak musik misalnya atau yang lain gitu? Karena gini Mas,
orang Jawa, Mas. Nggih. Yang saya pelajari itu adalah seni Jawa, khususnya tari, kerawitan Jawa itu. Jadi maksud saya biar tari tidak hilang, Mas. Biar tari tidak punah, gending Jawa tidak punah. Monggo nek untuk dangdut itu saya belum suka, Mas. Iya, iya. Belum suka, tapi Nggih. yang Jawa, yang Jawa saya pelajari dulu sampai saya bisa menguasai sedikit. Biar saya mengajar anak-anak bisa dengan tuntas dan baik. Saya ingin melestarikan tari Jawa itu. Tapi kok kecilnya langsung tertarik dengan tari, Pak? Apakah ada keturunan atau Mbah apa saya, yang... Pak. Oh. Mbah saya itu dalang cangkem, Mas. Dalang istilahnya piye gini ya. Mbah saya itu dalang tapi cerita. Kendangnya gamelannya yo pakai cangkem, pakai mulut. Jadi kalau dulu kemit jagung, Mas, kemit jagung Kemit jagung itu menjaga jagung dari gangguan Ya, babi biasanya. babi, ya. Babi hutan. Ada itu terus cerita dalang terus tetangga Tegal sekiri kanannya itu ikut dan karena dia mendengarkan cerita mbah saya, jagungnya dimasuk babi. Jagungnya tidak babi jagungnya. Jadi saya turun terus emak saya, simbok saya itu mbah saya seneng cerita pewayangan. Itu saya tunggal sampai Paris itu cerita itu saya pelajari itu. Terus saya kayak diingat pada simbah dan ibu saya, mbok saya itu. Si ibu juga suka kesenian? Suka kesenian ibu saya. Terus saya, terus anak saya yang nomor 1 itu juga tari, tapi sekarang karena kecelakaan tangannya desa untuk gerak gini. Terus anak saya yang ketiga, yang kedua guru matematika tidak mau, hanya kerawitan. Yang ketiga itu saya taruh di itu, Mas. Saya taruh di UNES jurusan tari. Sekarang ngajar tari. Sudah ngajar tari? Ngajar tari dan guru tari. Wah, artinya ini ya paripurna ya Pak ya. Sudah ada keturunannya yang meneruskan laku bapaknya. Pak Parlan, matur nuwun sangat wekdalipun mugi sehat. Pangestu Mahfud. Bathikipun tansaya laris manis. Nggih, pangestu Mahfud. Semoga Mahfud sak bergodo meneh kondur saking meneh wilujeng boten wonten tunggal menapa. Amin. Atur pangeran iku sewang disebut sedya Mahfud. Nggih, amin. Matur nuwun. Teman-teman, tuntas sudah kita dalam menggali beberapa aspek dan menemui beberapa pebisnis batik di Lasem. Semoga informasi tadi itu menambah khasanah teman-teman tentang perbatikan di Indonesia, utamanya batik Lasem yang sekarang ini makin banyak yang menyukainya karena punya ciri khas yang kuat sekali. Sampai ketemu lagi di Mojok Dolan selanjutnya.